Oke, ini kita akan melakukan pengetesan real capacity terhadap power bank Lubik yang katanya 66 watt, dan setelah kita cek ternyata Type-C-nya hanya 20 watt. Ya, 20 atau 20 watt. Ini 18, ini 18 watt. Jadi kalau secara hitung-hitungan nggak ada 66 watt. Nah, ini kapasitinya tertulis 20.000 mAh ya. Kita akan tes apakah benar. Oke, ini sudah 0 watt dan sudah 100% ya. Nah, di sini kita akan gunakan Redmi Note 10 Pro. Ini baterainya ada sisa 1%. Oke, saya akan ambil kabel dulu. Nah, di sini saya pakai kabel bawaan power bank DAP ya. Karena kabelnya cukup bagus juga. Ya, ini hanya bisa digunakan di Type-C 2 yang out ya, karena Type-C 1 itu hanya in. Oke, saya menggunakan QC untuk lihat berapa lama proses. Kita reset dulu ya. Ya, ini sudah reset dan waktunya sudah 00 ya. Oke, langsung kita tes. Ya, di sini bisa dilihat ya. Nanti kita bisa lihat berapa watt yang masuk. Nah, ini 1% ya. Nah, ini yang masuk ke Redmi Note 10 Pro 8 volt lebih 1,5 ampere 13 watt ya. Oke, bisa dilihat. Oke, kita akan lihat ini dia perlu proses berapa lama untuk mengisi Redmi Note 10 Pro dari 1% hingga 10%. Hingga 100%. Ya, oke, baterainya sudah full. Nih, sudah 100% ya. Di powerbanknya sisa 64%. Oke, ini waktu yang dibutuhkan untuk full 2 jam 24 menit. Ternyata cukup lama juga ya untuk mengisi Redmi Note 10 Pro menggunakan powerbank ini. Oke, sekarang saya akan menggunakan Samsung A12. Ini baterainya sudah 0% dia. Oke, saya lepas dulu casingnya karena ini casingnya terlalu tebal sehingga QC nggak bisa masuk. Oke, tadi baterainya 64, sekarang jadi 63, padahal nggak dipakai apa-apa loh. Nah, ini yang ada yang aneh ini dengan powerbank ini. Oke, kita lanjutkan aja. Kita akan ngecas A12-nya. Ini QC-nya sudah direset ya. Ya, lihat ya, 0% ya. Yang masuk ke A12 itu 8,9 volt, berarti 9 volt lah. 1,13 ampere. Dia 14 watt ya. Berarti ini AFC-nya jalan, oke? Tapi kok hanya 1,13 ampere ya? Apa mungkin memang Samsung kayak gini ya? Oke.
Lah, dia turun jadi 9 volt loh, 9 watt ya. Oke, kita coba kalau di tab A-nya, siapa tahu dia stabil di 13 watt. Oh ya, ini bila kita cabut pasang di QRC itu nggak akan, waktunya nggak akan berjalan kalau nggak ada proses pengecasan. Jadi untuk waktu pasti lebih real gitu loh kalau menggunakan QRC. Oh, ternyata di tab A-nya lamban ya. Oh, nggak. Ini tab A-nya nggak boleh rapat. Dia kurang bagus nih, portnya juga agak gimana gitu, agak longgar gitu. Wah, ternyata sama saja, cuman 9 watt. Ya, cuman 9 watt. Padahal waktu dites pakai Finersi, tab A-nya dukung AFC loh. Oke, coba kita tes ulang dulu. Sabar sambil alatnya ya. Kita pakai FNB 38 aja. Oke, kita lihat ya. Nah, Samsung AFC-nya dia berjalan loh. Apa Samsungnya, apa kemampuan ampere dari power banknya ini yang kurang bagus? Ya, tanda petirnya juga nggak muncul, tanda petir warna hijau. Kayaknya ini pengisiannya lamban tetap ya. Kayaknya mendingan pakai Type C aja ya. Oke, kita pakai Type C aja. Kayaknya di Type C masih bisa lebih tinggi wattnya. Ya, ya dengan Type C. Itu ada lambang petirnya. Oke, kita tunggu hingga full ya. Oke, saya rapi-rapi dulu ya. Ya, ini sudah mati power banknya. Tuh, sudah full ya. Oke, dilihat. Dia mampu isi A12 hingga berapa persen. Oke, kita cek ya. Ini proses pengecasan terhadap A12 berapa lama? Oh, ternyata 45 menit. Dari 63% hingga power banknya mati 63 menit. Ya, kita lihat berapa persen yang diisi. Oke, sabar, agak berapa? 26% ternyata. Lah, dari 63% di power banknya hanya bisa ngisi 26% terhadap A12. Wah. Oke, sebentar kita hitung. Baterainya A12 ini dia 5000 mAh dan hanya bisa terisi 26% dari nol ya. Oke, kita hitung dulu.
Oke, ternyata hanya terisi 1300. Nah, 1300 di A12, terus tadi Poco apa Redmi Note 10 Pro 5000 mAh, berarti hanya 6300. Nah, ini powerbank ini kayaknya memang tidak real capacity nih. Di sini tertulis 20.000 mAh. Kalau hitung-hitungan kayaknya ini hanya 10.000 mAh. Nah, ini kalau dicolok secara bersamaan semua portnya, setiap port hanya menghasilkan 7 watt. Jadi secara hitungan-hitungan nggak ada sampai 66 watt. Jadi menurut saya powerbank ini nggak worth it. Ini powerbank ini ternyata harganya 160. Oke, ini kita akan cek, lihat ya. Kita akan lihat di Shopee. Nah, ini lihat. Ini yang 20.000 mAh 159.900. Ya, anggap aja 160. Untuk dapat powerbank seperti ini, saya tidak sarankan. Mendingan kita ambil Remax. Remax dia 20.000 mAh real, dan harganya waktu itu saya beli hanya 130-an. Dan Remax tidak terlalu bilang kalau sampai 66 watt. Dia jujur tulisnya hanya 22 watt di Type-C. Nah, lihat ya. Dan Remax ini ternyata dukung VOOC. Oke, saya akan tes menggunakan Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 ini mendukung VOOC versi 3 kalau nggak salah. Ini Oppo Reno 4-nya saya beli bekas. Ya, walaupun LCD-nya KW, jadi fingerprint-nya pun nggak berfungsi. Saya akan tunjukkan kalau Remax mendukung VOOC. Ingat, ini VOOC ya, bukan Super VOOC. Nah, saya gunakan kabel bawaan Oppo A60. Sama saya akan tes juga pakai kabelnya dari Amino. Ini saya beli kabel Amino karena untuk HP adik saya Oppo A60. Dan berfungsi sih memang, dia bisa dukung Super VOOC. Oke, kita tes Remax. Oke, kita tes ya. Oke, saya gunakan QC. Kita akan lihat berapa watt yang diperoleh. Oke, muncul ya. VOOC. Oke, muncul. Oke, watt yang masuk dia hingga 16 watt, 17 watt ya. Itu bisa 4,9 ampere. Jadi menurut saya Remax lebih baik. Oke. Ini bisa dilihat. Jadi masih mendingan Remax daripada Lubic. Nah, daripada Lubic ini aduh, terlalu gimana ya? Menurut saya kapasitasnya sudah tidak real dan dia berani menulis 66 watt. Aduh. Jadi menurut saya kurang worth it ya. Kalau teman-teman pingin beli ya silakan, tapi kalau saran saya enggak sih, mendingan
Lubick nih nggak bagus nih, Lubick. Oke, kita coba pakai kabelnya dari Oppo A60 ya. Kira-kira bisa lebih tinggi atau enggak? Siapa tahu nanti hasilnya lebih tinggi ya. Oke, lihat ya, ini fog-nya jalan. Oke, 6 watt, 10 watt, 14 watt, 17 watt. Wah, memang kayaknya mentoknya segini. Hanya di 4 ampere kayaknya. 3,9 ampere gitu loh. Sebenarnya cukup besar ini ampere yang keluar. Oke, kita coba di Type C. Siapa tahu Type C-nya Remax ini bisa dukung fog ya. Tapi waktu saya tes pakai FNB 58 sih, enggak sih, enggak dukung. Oh iya, ternyata enggak dukung fog ya. Tapi wattnya yang masuk cukup besar juga sih. Dia 12 watt itu, 13 watt ya. Tuh, anggap aja 13 ya. Tuh, 13 watt ya. Kalau dihitung-hitung cukup besar juga yang masuk walaupun nggak muncul fognya. Nah, ini muncul indikator fast chargingnya sih di power bank. Nah, fognya ini hanya di type A-nya ya. Oke, kita coba lagi di type A. Nah, kita gunakan port yang satunya ya. Apakah type A dua-duanya ini mendukung fog? Oh ya, dua-duanya port A-nya ini dukung fog semua. Jadi intinya Remax lebih baik lah daripada Lubick. Harganya lebih murah Remax. Nah, daripada beli powerbank ini, kalau saya sih lebih pilih Remax. Harganya lebih murah daripada Lubick, dan Limax real kapasitas 20.000 mAh sedangkan Lubick tidak. Oke, sekian untuk pengetesan powerbank Lubick untuk mengetahui kapasitas realnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.